Nah, kali ini kita akan lanjutkan ke contoh yang ketiga dari balok statis tak tentu, masih dengan menggunakan metode gaya atau Gauss method. Nah, kita lihat ada contoh, kita diminta menghitung reaksi tumpuan dari balok lurus berikut. Kita lihat ada 3 tumpuan di sini. Ini itu ada 2 reaksi. Kemudian di sini ada titik B adalah roll, ada 1 reaksi vertikal, titik C juga 1 reaksi vertikal, sehingga total ada 4 reaksi tumpuan. Nah, sehingga kita tahu bahwa ada 1 reaksi lebih yang harus kita buang atau kita lepas dulu. Kemudian nilai E dan I diketahui dalam soal ini. Kemudian diketahui pula bahwa tumpuan sendi di A ternyata mengalami pindahan ke atas sebesar 30 mm. Ada gaya dorong ataupun gaya aktif di A, sehingga tumpuan A ini naik sebesar 30 mm. Nah, bagaimana cara analisisnya kita lakukan dengan metode gaya, kita lihat. Karena yang mengalami perpindahan ke atas adalah titik A, maka dalam kasusnya saya akan mencopot tumpuan sendi di A. Jadi seperti ini. Ini adalah beban realnya, ini adalah beban virtualnya. Karena kita mau mencari tumpuan A yang kita lepas, maka kita berikan kompensasinya, kita berikan gaya sebesar 1 kN ke atas. Sekarang berdasarkan kondisi beban real yang gambar di atas ini dengan beban 40 kN di ujung D, maka kita cari reaksi tumpuannya sigma tumpuan di B. Di sini sudah saya tuliskan didapat 20 kN ke bawah. Kemudian di tumpuan di C reaksinya adalah 60 kN ke atas. Dari mana asalnya nanti silahkan diperiksa sendiri. Kita tetap menggunakan sigma momen di B 0. Ya, kita cek di bagian tumpuan sigma momen B 0. Kemudian sigma momen C kita anggap 0, ya. Kita 0. Nah, dari kedua persamaan ini nanti kita akan dapatkan reaksi BP dan PC. PC. Jadi sigma MB0 akan memberikan nilai PC, kemudian sigma MC0 akan memberikan nilai VB. Setelah nilai VC dan VB didapat, kita bikin segmennya, kita buat segmennya. Nilai segmen 1 adalah dari balok AB, segmen 2 adalah balok BC, segmen 3 adalah balok DC. Kita lihat dari kanan ke kiri. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, kita ambil momennya per potongan. Potongan 1, potongan AB dari kiri ke kanan kosong, tidak ada momen, maka M besar 1 0. Kemudian potongan 2 di sini kita sertakan semua dari kiri, muncul momen ini ya, 20 ke arah berlawanan jarum jam, 20 dikali X2 minus ya, karena berlawanan jarum. Kemudian potongan 3 kita lihat momennya disebabkan oleh 40 ini, dia searah jarum jam, hanya saja karena kita tinjau dari kanan ke kiri maka kita balik jadi minus ya, 40 kali X3. Nah, kemudian kita tinjau yang virtualnya, ada 1 kN di sini. Kita dapatkan reaksi BP di sini, virtualnya BP, kemudian virtualnya CV1. Caranya sama tadi dengan yang sebelumnya. Ambil sigma MP0, sigma MC0 untuk dapatkan VC dan VB virtual. Nah, sama kemudian kita buat segmen 1, segmen 2, segmen 3. Bagian segmennya harus sama dengan balok real. Kita hitung momen di segmen 1 kali X1 positif ya. Kemudian segmen 2 kita hitung momennya di sini ada 1 dikali jaraknya 10 dikurang X2. Yang duanya adalah dari mana? Ini asalnya adalah dari 1 dikali, jadi dari momen ini, dari reaksi ini, momen terhadap titik ini ya, jadi dia akan positif 1 dikali 20 dikurangi X2 ya, atau 10 tambah X2, 10 tambah X2 positif dia untuk momen terhadap potongan 2. Nah, kemudian ada reaksi yang BP di sini 2 ke bawah, maka reaksi momen dia terhadap potongan itu adalah minus ya, sehingga minus 2
dikali dengan X2 ini. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan kedua persamaan ini, maka M2 kecil sama dengan 10 dikurangin X2. Untuk M3 kita lihat potongan di paling ujung di batang CD, maka kita di sini tidak ada beban ya, tidak ada gaya di sini, sehingga momennya pun 0 ya. M3 kan. Sekarang kalau sudah, kita tinggal bikin persamaan kompatibilitas. Delta A ditambah dengan FAA kali VA ya. Ini kan kalau 1 kN dia lanjutannya VA. Kalau VA maka lanjutannya adalah VA dikali FA. Nah, jumlahan ini tidak 0 karena tadi ada statement bahwa tumpuan A itu naik ke 30 mm ya, naik 30 mm atau 0,03 meter. Sudah, kita tinggal menghitung delta A dan FA saja ya. Delta A kita pasangkan M besar M kecil, A kita M kecil M kecil. Nah, ini delta A-nya M1 besar dengan M1 kecil, M2 besar dengan M2 kecil, M3 besar dengan M3 kecil. Integralkan untuk masing-masing segmennya, segmen 1 0 sampai 10, M2 dan M3 ya, M1 tadi 0, maka M1 tidak kita perhitungkan ya, jadi suku ini hilang. Ini hilang. Kemudian M2 kita lihat M2 ketemu dengan M2 kecil, oke. M3 besar, saat ketemu M3 kecil dia hilang ya. Artinya suku yang ketiga ini juga tidak ada. Tiga yang suku M2 kecil. Kita integralkan biasa, tekan minus 10.000 per 3. Kemudian FAA, ada kekeliruan, harusnya adalah M kecil ya. Kalau F itu M kecil ketemu M kecil, jadi M1 ketemu M1 kecil, mungkin M2 ketemu M2. Kita lihat, maka suku yang ketiga akan hilang ya, karena M3-nya 0. Jadi suku yang ini akan hilang. Kita integralkan M1 M2 integralkan sesuai batas integrasinya, kita dapatkan 2000 per 3. Nah, sehingga masukkan ke persamaan kompatibilitas ini, substitusi, maka kita dapatkan nilai PA. Untuk menghitung PA, kita harus memasukkan substitusi nilai E dan I-nya. Jangan lupa melakukan konversi satuan, kita dapatkan nilai PA 5,81. Setelah itu kita bisa menghitung ya, reaksi PC bisa kita hitung, reaksi PB bisa kita hitung, dan tentunya setelah menghitung reaksi kita bisa menggambarkan SFB dan QMP-nya. Nah, sampai di sini saya tinggalkan sebagai latihan bagaimana menggambar SFB dan QMP-nya. Baik, semoga dengan contoh ini semakin dipahami metode gaya atau closed method untuk menghitung ataupun menganalisis struktur statis tak tentu, terutama bentuk balok.